Dan kalaupun tidur siang, sebenarnya tidur siang itu nggak baik, karena siang itu Gus, mengapa kamu hidup? Hidup karena takdir ya, Pak. Yang menghidupkan, Tuhan, Pak. yang memberi hidup, Tuhan. mengapa? Karena apa Gus panjenengan hidup? Disuruh apa gitu maksudnya? Karena apa Gak tahu, Mbak. Gus ini hidup? Kalau kamu dari Allah, dari Tuhan, mengapa selalu meminta dan meminta, terus memohon? Kadang doa itu memohon, meminta, semuanya selalu berkaitan. Kamu hidup, mengapa kamu hidup? Karena diciptakan. Yang menghidupi, yang menghidupkan karena Gusti Allah. Yang membuat hidup karena alam, hidup karena alam. Kalau melihat pakai apa Gus panjenengan Gus? Mata, Mbak. Mata ya. Mata adalah nafsu bohong. Tanpa sinarnya, tanpa mataharinya, mata tak akan berguna. Gelap. Maka siang adalah alam, adalah jiwa, raga. Siang adalah raga, malam adalah jiwa. Siang adalah kebahagiaan, malam adalah kedamaian. Itulah alam. Maka mengapa alam selalu berkaitan? Udara adalah selalu yang menggerakkan kita ini adalah udara. Suara-suara alam adalah kejujuran yang sejati. Dan kita melihat berdiri kita salah, kita menyelamatkan salah, kita menolong salah. Itulah aku dan aku adalah Gusti Allah menciptakan sebegitu sempurnanya manusia di dunia ini, selengkap-lengkapnya, bekali apa saja sudah cukup. Allah takkan menghendaki hamba-hambanya itu atau susah atau apapun, menghendaki selalu mulia. Tapi kehendak diri kita sendiri semua yang menghendaki segalanya. Kadang apa yang dialami manusia hamba-hambanya itu kehendak hambanya lah. Dia mungkin dalam menjalankannya, dalam kehidupannya mungkin ada kesesatan atau kekeliruan atau kesalahan, makanya kita lahir pun sudah membawa salah. Kita diam salah, menolong salah, menyelamatkan salah. Ada seekor ular mematok katak kecil, itu kan makanannya ular itu, katak. Iya. Misalkan kita selamatkan katak, mungkin ularnya akan lapar. Kalau tidak kita selamatkan, mungkin katak mati. Kalau kita diam juga salah, kalau menolong juga salah. Maka kita ini adalah salah. Maka siapapun orangnya, siapapun hamba-hamba Allah yang mengakui semua kesalahan apapun bagaimanapun, dalam kebenarannya akan menemukan jati diri, dan siapapun manusia, siapapun orangnya yang mengakui kebaikannya, mengakui kejelekannya dalam kebaikannya, akan menemui jati dirinya. Gusti itu Allah Gusti itu. Makanya Gusti, misalkan kita ada duri di jalan, kita singkirkan juga salah, enggak kita singkirkan juga salah, kita diam juga salah. Karena saat kita menyingkirkan mungkin ada pengharapan,
pengharapan, oh ya semoga saya mendapatkan rahmat karena saya menyelamatkan diri ini, nanti ada orang lewat kena duri, itu juga salah. Salah itu Mbah. Salah. Maka kalaupun mau ketemu jati diri sampai menembus ke Gusti Allah, karena mengapa mengurusi semua itu urusan Gusti Allah, kita hanya menghargai. Aku tak butuh disembah, aku tak butuh kau agungkan. Mengapa kau menyembah aku? Mengapa kau tak menghargai cipta-ciptaanku, menghargai makhluk-makhlukku? Percuma. Itulah mungkin Allah berkata, berfirman begitu. Maka hargailah semua makhluk-makhlukku, ciptaanku, dan alam akan membantumu semuanya. Maka alamlah simbol kejujuran. Lalilah kalau ingin mencapai tujuan-tujuan, mencari jati diri, janganlah merasa benar sekalipun kau benar, kau tetap salah. Orang ini salah, kita ini tempat salah, dan salah kita berdiri dalam kesalahan. Kita bergantung pada bumi, tidak bermijak bumi kita itu. Jangan merasa benar meskipun benar. Karena kita tetaplah salah, bergerak salah, diam salah, karena kebenaran hanya di hak mutlak Gusti Allah Kamu Suci. Kita sudah menghitung dalam kekosongan akan ada kelembutan Gusti Allah Gusti. Kita nggak ada bapaknya, kita itu kosong dan kekosongan itu mungkin melintas kelembutan yang tak bisa dirasakan di saat-saat kita membutuhkan atau mengharapkan. Kadang orang bingung rezeki atau apa, ingin ini ingin itu, padahal rezeki sudah bahkan lebih dari cukup semuanya. Sampai mati pun, sampai kita meninggal dunia ini masih tertinggal. Rezeki itu kan di depan kita sebenarnya, tapi tertutup. Apakah yang menutup? Mohonlah dibukakan. Jangan pernah meminta rezeki atau kita malu sama Gusti Allah karena sudah diberikan semua. Mohonlah dibukakan. Apakah yang menutup? Kita terselimuti kabut putih yang tak mungkin kita bisa lemah. Aku nggak lihat kamu, aku ketutup, kamu tertutup. Dan mohonlah dibukakan pintu rezeki, karena rezeki sudah dibawa sendiri-sendiri, sudah dibawakan sejak lahir. Mohon saja dibukakan. Makanya ada lelaku Jawa yang saya pahami, tidur sekali, bangun sekali. Tidur sekali, bangun sekali. Iya Gus, tidur sekali, bangun sekali. Pripun niku Mbak? Misalkan kamu tidur jam 7, kamu terjaga, bangun setengah 8, ya sudah, jangan tidur lagi. Langsunglah memohon. Dan kalaupun tidur siang, sebenarnya tidur siang itu nggak baik, karena siang itu adalah kebahagiaan, malam kedamaian. Siang kebahagiaan, malam kedamaian. Iya, tanpa malam takkan damai. Maka tidur sekali, bangun sekali. Tidur jam 12 malam, misalkan bangun jam 12:05, ya sudah, langsung bangun. Kita mohon bersyukur, nggak boleh meminta, karena meminta itu ya sudah diberikan semua kok. Meminta, mohonlah dibukakan apa yang telah menutup semua harapan dan keinginan saya ini, Gusti Allah. Karena saya tidak tahu ini saya menutup. Kalau mau tidur, berucaplah mohon maaf, mohon ampunan. Kalau bangun tidur, bersyukur. Itulah mungkin kunci-kunci akan terbukanya jalan-jalan yang diinginkan, bukan jalan rezeki yang diinginkan, yang diharapkan. Termasuk hijab ya Mbak, yang menutupi diri kita ya Mbak untuk bertemu Tuhan gitu Mbak. Ya, karena
kalaupun saya mengatakan doa ini doa biarpun saya sampaikan doa ini untuk ini untuk rezeki ku berikan sama, mungkin cara menyampaikan doa mungkin lain, cara menyampaikan doa mungkin ada yang mengharap, ada yang yakin, ada yang ikhlas kan gitu. Nah, makanya doa sama tapi cara menyampaikan beda, mungkin dapatnya juga beda. Doa itu sama misalkan, maka pakailah doa. Wah, kehidupan dalam menjalani di dunia ini kan seperti itu. Kalau ada yang tanya untuk menemukan gustinya, pripun Mbah? Ya itu jalan-jalannya satu, kita nggak usah menyadari bahwa kita letakkan diri kita dalam kesalahan, letakkan diri kita dalam kesalahan. Kesucian hati itu adalah kesalahan itu, letakkan kesalahan. Jangan apapun kau lakukan, apapun yang kau jalankan, apapun jangan pernah mengharap sesuatu darinya, jangan pernah mengharap. Makanya kita itu serba salah, kita pasti tetap salah, lahir pun sudah salah. Itu nanti dikit-dikit bisa mencapai Gusti bagus yang ngasih Gusti Allah, Allah Gusti itu. Karena Allah menyentuhnya sangatlah lembut sekali, bahkan kita tidak terasa. Kalaupun apa yang kita lakukan pasti ada pengharapan, pasti ada. Hilangkanlah itu, mengharap itu sebenarnya nggak boleh. Mengharap itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau masih mengharap, tidak akan tercapainya yang dia mencari diri atau mencapai menembus ke Gusti. Oh, berarti harus los kosong ya Mbah? Kosong, jadi atasnya nggak ada, bawahnya nggak ada, dan kita ini kosong dan kosong itu kejenian seperti air di dalam botol, jernih kelihatannya kosong, tapi setelah satu netes ada airnya, terlalu jernih. Itulah kekosongan adalah kejernihan dari dalam kekosongan itu, jernih sampai kelihatan kosong. Itulah nanti menyampai itu semua pemikiran batin apapun, lepaskanlah, jangan pernah mengharap, bahkan letakkan diri kita dalam kesalahan dan kesalahan. Jangan merasa benar, bersalahlah dalam kebenaranmu, dan kita merasa jelek walaupun dalam kebaikanmu, dan jangan pernah mengharap itu mencapai lakukannya seperti itu. Makanya dah itu lalui itu proses-prosesnya lain-lain, dengan doa, dengan apa, dengan lagu, dengan semet. Bagi yang sulit mencari penuntun atau sulit mencari guru, tapi keinginannya sungguh-sungguh untuk belajar menemukan gustinya, ya itu kalau memang pernah berguru atau bergulah pada diri sendiri seperti berguru pada Allah, maka berhati-hati dalam segala hal, setiap gerak, karena udara kita penggerak, tanpa udara kita tak boleh bergerak, penggerak nadi kita. Jadi kalaupun mau menempuh Gusti yang sesungguhnya, dalam dari duduk, dari tidur, dari lepas, dalam mengaku bersalah dan mengaku akulah yang jelek, akulah yang salah. Itu apapun yang dilakukan, apapun yang dijalankan, apapun yang, dan kita pikiran kita menyatukan sama batin kita dan nafsu-nafsu kita semuanya. Mungkin itu belajarnya nggak usah ke mana tempat, tapi nggak apa, sambil duduk di kursi, di apa, bisa itu mencapai lagi, dihayati hidup kita, dihayati dari oh iya hidup ini salah, seberapa sih ini, saya ini seberapa sih kecil, nggak ada artinya, bahkan sebujung rambut pun kita ini sangatlah kecil, tak ada artinya saya di hadapan Sang Yang Widi. Nanti bisa ketemu jati dirinya sendiri, bahwa kita itu adalah salah, tetap salah, kita tetap salah. Maka kita tugas manusia menjadi manusia, manusia punya tugas memohon ampunan dan dibukakanlah jalan yang ku inginkan. Jangan rezeki nanti yang
Kalau rezeki beda, yang diinginkan lain, bukanlah jalan yang kuinginkan, yang kuharapkan ini. Apakah yang menutup? Karena saya tidak tahu, engkau lah yang memutus segala hal. Apa yang dalam pikiranku, batinku, semua harapanku lah yang mengetahui. Tapi aku tidak tahu, ya mohonlah bukakan. Kalau rezeki mutak sudah ditawarkan dari lahir, hanya saja tertutup. Kalau kebangkitan Mojopahit yang kedua, Mbah, intinya pripun, Mbah? Ya ini saya kemarin mengatakan bangkit telatah Majapahit sana itu sudah berkembang, sudah ini, dan segi zamannya sudah akan berganti, dan mungkin ada pergantian kiamat juga. Kiamat itu kan kematian, dan semua itu kan ada berakhirnya, segala sesuatu ada batasnya, maka tak mungkin pasti ada pergantian. Ini tanda-tanda Majapahit itu sudah jelas terlihat dari arah timur. Aliran-aliran Jawa itu sudah mulai bangkit dan bangun dan berdiri tegak, mungkin sudah nyodo lanang dari arah timur, dari Kemajapahitan, dan adat-adatnya pun sudah terlihat. Ini dari saya seperti itu, ada kebangkitan Majapahit kedua. Tapi sadarinya mungkin itu bukan bentuk kerajaan atau apa, tapi kejawen-kejawen Kemajapahitan sudah terlihat nampak jelas. Dari arah timur berdiri, tata cara kehidupannya Jawa sejati, yang adat istiadatnya dia melakukan secara asal ritual dengan leluhur dulu, dengan sangat santun, dengan sangat khusyuk, dan sangat menghargai leluhur dia dari arah sana. Dan kembalilah Jawa nanti, budi-luhurnya Pak Kartina yang sudah rusak ini akan kembali dari arah Kemajapahitan sana. Itulah kebangkitan Majapahit kedua. Itu kok ada, Mbah, kisah kadang orang waktunya hujan disuruh berhenti terus berhenti. Itu menurut jenengan orang-orang yang sudah bisa melakukan nopo, Mbah? Yaitu sudah menguasai keilmuan yang dipelajari. Ya juga ada juga dari ajaran kejawen juga ada itu. Ingin hujan, misalkan ada orang hajatan, jangan hujan, yang enggak hujan. Setelah ada selesai hajat, selesai hujan, itu juga ada. Itu ada ilmu-ilmu seperti itu. Tapi Jawa itu kan sakti, diam tapi sakti, tapi lakunya kan berat. Lakunya yang berat. Ya itu lagi, budi dulu Pak Karti terus prihatin. Jawa itu lengkap, tapi ujung-ujungnya kelakuan ya, Mbah. Iya, pemahaman makrifat setinggi apapun, kalau kelakuannya ndak baik tetap hancur. Yo nggak bisa. Kalau sudah orang makrifat itu, sudah nggak bisa dibilang. Kalau sudah makrifat tadi lah, hidupnya sudah apa, gerak segala nafas aja sudah buat Allah, nafas Allah, apalagi pembicaraan segalanya kok. Makanya dia itu kadang mengasingkan diri kemana lah, jangan sampai ketahuan kalau dirinya makrifat. Kadang dirinya pun tidak mengetahui, karena kemarifatan itu datang dengan cara dikala dia membutuhkan. Kalau dia butuh mungkin kemakrifatannya nggak datang, kalau dia mengharapkan datang mungkin datang. Kalau orang bermarifat terus kelak, ya nggak ada. Orang bermarifat sudah nggak kelak, itu nggak ada. Selalu ke arah Allah, jalan Gusti. Kalau sudah bermarifat, apalagi tasawuf itu sudahlah, ditanya aja di mana, mau melihat pun takut, mendengar takut, apalagi berucap, karena apa yang dia mungkin akan terjadi. Makanya dia sangat takut dan takut. Makanlah jangan takut, jangan berani-berani sama Gusti Allah. Itulah orang-orang tasawuf itu. Dimana sekarang itu banyak tasawuf Jawa, tapi tempatnya dimana kita tidak mengerti, atau dia mengasingkan diri. Nanti mungkin ada gejolak di tanda dia akan muncul, akan sendirinya dengan kemakrifatannya atau ketasawufannya. Nah, mungkin itu perguruan yang sekarang ini banyak perguruan itu, guru-guru besarnya mungkin ada yang makrifat tasawuf, dia mungkin nggak terlihat, tapi juga mereka nggak memperlihatkan semua ilmunya. Mungkin nanti kalau ada gejolak apa di Jawa, demi pas duluan, mungkin dia akan
muncul gitu kan gitu. Kalau sekarang makrifat dilihat-lihatkan, ini makrifat saya bisa ini bisa nih, gah itu ilmu iblis, itu ilmu jin itu, Gombal ya, Pak? dia gumbal itu. Kalau ada orang makrifat saya bisa nih, aku sudah makrifat bisa ini bisa nih. Loh, wah itu dia terkecoh oleh nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu jin tadi, jin iblis tadi. Itu ilmu-ilmu seperti itu. Oh, makrifat itu, wah, yang sejati seperti itu. Makanya makrifat tasawuf Jawa ini di mana tempatnya kita pun tak mengerti. Ya galuan, makanya kalau mau mencapai, bergurulah kepada diri sendiri. Apa bagus ingat di Gusti Allah, Allah Gusti itu tak terbatas. Dari kita itu tak terbatas, nggak ada batas, sudah menyatu. Itulah itu akan menemukan hayati semua apa yang diucap, yang dilakukan selama ini dalam dari kita dilahirkan sampai hingga sekarang ini, dihayati semua, dan berikutnya nanti bisa akan mencapai yang kita inginkan. Dan sebenarnya terus tujuan arah kalau sampai seperti sampai mau mencapai Gusti itu ada pengharapan, ya mungkin nggak maka sampai. Maka kalau sampai mencapai Gusti atau mencapai jati diri, mengetahui jati dirinya, ya sudah, lepas, kita nggak ada pengharapan, nggak ada apa, hanya saja kita ini adalah salah, Merasa bersalah, bersalah terus dalam bersyukur kebenarannya. terus nih, Mbah. Ya cuman dia itu mohon dibukakan atau bersyukur dan mohon ampunan, itu jangan pernah mengharap apapun, karena semua ini sudah Gusti Allah, Gusti yang mau semua apa saja gerakan kita. Alam itu tidak menunjukkan, alam itu pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan tanpa udara yang menggerakkan, tak bergerak dia, tak bergerak, karena udara ini adalah penghidupan. Maka siang adalah kebahagiaan, malam adalah kedamaian. Maka tadi Gus-Gus tadi minum mata buat lihat, itu nafsu. Tanpa sinarnya, tanpa mataharinya, mata tak akan berguna, gelap, Gelap nggih. gelap. Itu hayati semua, hayati pasti gelap. Makanya semuanya, kalau batin biarpun gelap tetap bisa melihat. Nah itulah rahayu-rahayu. Nggih. Terus mugi tansah selamat, berbahagia terus saking kersane bisa ketemu suci. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, jauh dari segala macam musibah. Ini kita live di tengah hutan di gubuknya Mbah Muluk.